Ketemu lagi dengan saya, Rizky Sulfika Pusparinda, peserta Latsar CPNS Puslat Bangka DOD Angkatan 15 Kota Samarinda. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Sebagai warga negara yang baik, kita hendaknya mampu memahami dan menerapkan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Karena sebenarnya kita sudah mempelajari hal-hal tersebut dari sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Video kali ini adalah tentang bagaimana hidup berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian juga tentang nilai-nilai dasar bela negara dan juga tentang peranan ASN sebagai pembina kerukunan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk bisa menerapkan hidup berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita harus memahami tentang wawasan Nusantara dan juga wawasan kebangsaan. Wawasan Nusantara selalu berkaitan erat dengan wawasan kebangsaan. Nah, apa sih wawasan Nusantara itu? Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap dari seorang warga negara Indonesia mengenai jati diri, lingkungan geografi, dan sumber dayanya, serta segala potensi fisik dan non-fisik yang terkandung dan lahir dari interaksi elemen-elemen tersebut sebagai elemen kekuatan dan lingkungan strategis nasional dalam satu kesatuan yang utuh berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia wajib mengetahui wilayah dan batasan-batasan Indonesia. Selain itu juga, sebagai warga negara yang baik, kita wajib mengetahui potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh negara kita. Nah, hal ini itu dapat diharapkan agar sebagai warga negara, kita dapat mengantisipasi kemungkinan ancaman yang muncul dan mengganggu kedaulatan negara Indonesia. Sudah banyak kasus yang berkaitan dengan perbatasan wilayah Indonesia, antara lain sengketa Pulau Sipadan dan juga Ligitan, konflik Blok Ambalat, dan yang masih berlangsung sampai sekarang ini nih adalah sengketa yang terjadi di Pulau Natuna. Kalau teman-teman lihat berita atau baca berita online gitu, Pulau Natuna ini diklaim sebagai bagian dari negara Cina ketika pulau tersebut tiba-tiba muncul di peta terbaru wilayah negara Cina. Nah, ini udah pasti merupakan salah satu ancaman yang bisa mengganggu kedaulatan negara Indonesia. Karena Pulau Natuna memang sebenarnya berada di Kepulauan Riau dan itu masih wilayah Indonesia. Pulau-pulau tersebut memang dikenal dunia memiliki sumber daya alam yang melimpah sehingga banyak diincar oleh negara lain. Nah, hal ini tidak akan terjadi jika pemerintah dibantu masyarakat sekitar dan juga seluruh warga Indonesia memahami tentang wawasan Nusantara, memahami tentang batas-batas wilayah Nusantara. Selain memahami wawasan tentang Nusantara, seorang warga negara Indonesia juga hendaknya memahami tentang wawasan kebangsaan. Nah, sekarang, apa sih wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan dapat dimaknai sebagai cara pandang kita, baik ke dalam maupun keluar, secara pribadi maupun secara kolektif, yang dilandasi oleh keikhlasan, keinsyafan, dan rasa syukur atas personalitas, identitas, dan segenap keberadaan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia untuk terus mengembangkan berbagai kelebihan yang dimiliki, serta memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada demi keselamatan, keutuhan,
keutuhan, keberlangsungan, dan kemajuan bersama sebagai bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan merupakan dasar dari ideologi bangsa wajib dipahami dan diterapkan oleh seluruh warga Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan norma dasar yang melatar belakangi cita-cita luhur bangsa. Sehingga segala perilaku dan aturan yang diterapkan di Indonesia ini berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terakhir adalah peranan ASN sebagai pembina kerukunan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini tugas dari kita nih sebagai seorang ASN, yaitu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa dengan selalu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, ras, ataupun agama. Mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Menghormati budaya dan adat istiadat, memberikan kontribusi dalam rangka memperkuat sistem keamanan dengan menerapkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe-nya ya.